Ya, oke. Saya coba cepat saja. Jadi ini kalau tadi hal teknis, kemudian ngomong masalah administrasi, policy yang bikin pusing, penuh debat tebal biasa tentang undang-undang. Nah ini kembali ke teknis. Jadi ini adalah salah satu alternatif dinding perkuatan tanah yang sering kita hadapi, sering kita jumpai di lapangan. Dari gambar ini juga udah banyak contoh Pak yang sudah dalam keseharian kita lah, baik di daerah perkotaan, maupun daerah remote gitu, banyak kita jumpai bagaimana kita bisa membuat dinding penahan tanah, dan seperti yang dijelaskan Pak Wahyu tadi, ini adalah menjadi salah satu kompetensi gitu ya, seorang geotech engineer harus bisa memahami secara lebih baik terhadap bagaimana struktur dinding penahan tanah. Kok nggak bisa next ya? Oh ini. Ini saya pikir tadi sudah, nggak perlu saya jelaskan. Ini kira-kira isinya, tantangannya apa sih yang biasa kita sering hadapi, kemudian nanti standar SNI, ini udah dibikin oleh teman-teman Hati juga Pak. Jadi Hati itu karyanya luar biasa Pak. Kalau saya bergaul dengan teman-teman LPJK, nama Hati itu harum sekali, Pak. Harum sekali itu dalam artian selalu menjadi reference gitu ya. Begitu dari Pak Hati, wah. Jadi selalu ada kata wah. Jadi terima kasih Pak Bigman gitu yang memberikan impresi yang luar biasa ke LPJK, kontennya luar biasa dan itu selalu menjadi acuan gitu. Dan termasuk teman-teman PI juga, Hati itu menjadi lembaga yang disegani kok gitu. Jadi artinya selalu menjadi referensi. Hati gimana gitu. Jadi saya juga bingung ini. Kalau disuruh milih, saya juga bingung Pak Wahyu milih siapa nanti. Terserah Pak Ketua aja nanti. Kemudian nanti standar SNI untuk desain seperti apa, SNI 8460, kemudian nanti survei seperti tadi SKANI yang dijelaskan oleh Pak Wahyu, bahwa kita harus bisa melakukan suatu proses yang dari awal sampai terakhir, kemudian nanti apa sih bedanya konvensional retaining wall dengan saya sebut mechanical stabilized earth iya udah wall. Siapa ya? Kemudian nanti basic design, saya pikir nggak terlalu detail karena saya pikir udah banyak perangkat, udah banyak tool software yang bisa kita gunakan untuk membantu kalkulasi. Kemudian nanti kembali ke SNI, saya ambil poin-poinnya aja karena gini, salah satu persyaratan tenaga ahli atau profesional gitu ya. Tadi kan diskusi tentang pendidikan ya, ada pendidikan itu ada 3 jalur, vokasi, profesional, kemudian akademis gitu ya. Nah, saya pikir kalau masuk ke profesi seperti kita, seharusnya persyaratan utama Suaranya hilang ya, Pak ya? hilang ya? Sudah? Sudah keluar belum? Sudah balik, Pak. Oke ya, terus kemudian nanti beberapa project sampling aja lah ya untuk menjadi reference gitu ya. Oke, ini adalah challenge kita. Ini salah satu kawasan, nggak sebutkan, kita sering sekali lagi menghadapi landslide seperti ini, baik skalanya besar gitu ya. Kalau ini kan kita ngomong skalanya mungkin lebih kecil gitu. Kalau kita ngomong skala besar seperti mungkin landslide kemarin karena gempa, baik itu gempa Padang, gempa Palu yang terakhir kita pelajari bareng-bareng dengan teman Hati, ini adalah skalanya lebih kecil, tapi secara mekanisme macam-macam ada bedanya, ada samanya juga. Tapi paling tidak ini adalah yang sering kita hadapi, apalagi kalau kita sudah memasuki musim hujan, ini menjadi kejadian yang biasa, terutama di daerah yang pegunungan. Kemudian ini juga menjadi challenge juga, ini proyek kita sendiri Pak, jadi saya tunjukkan aja, tidak selalu hitungan kita itu ternyata ideal berhasil. Banyak juga yang kita kayaknya udah pede, ini bener gitu, udah yakin, tapi ternyata alam berkehendak lain gitu ya. Punya perilaku sendiri yang dalam hitungan kita seharusnya mestinya nggak kolaps, tapi ternyata kolaps gitu ya. Dan ini kolapsnya mengerikan juga gitu, dekat dengan fasilitas publik yang taruhannya bisa panjang gitu ya. Kalau misalnya kegagalan struktur kita ini sampai berujung pada fatality misalnya. Jadi nanti pada saat
kita berprofesi, ini juga menjadi tantangan juga, jangan sampai nanti ketika kita bekerja keinsinyuran, tapi ternyata nggak punya tadi, seperti Pak Ayu sampaikan, nanti bermasalah. Ini yang desain siapa? Ditanya, sertifikatnya mana? Nggak ada. Selesai Pak kita. Jadi, ini yang perlu menjadi concern, bahwa hal-hal ini yang akan kemudian nanti kita hadapi, tidak hanya di problem landslide, Pak, problem yang lain tadi Pak Marcelo juga menyampaikan hal yang sama. Baik kalau kebetulan jatah saya di perkuatan tanah, ini menjadi concern kita semua. Kemudian juga ini sama Pak, mungkin nanti di belakang ini adalah bagaimana kita mencoba mendesain landslide, kemudian kita perbaiki tepi sungai. Tantangannya pasti juga banyak. Satu, banjir, kemudian ketika banjir selesai surut, rapid drawdown gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan itu menjadi salah satu konten di SNI juga, bagaimana suatu perkuatan lereng, stabilitas lereng harus kita tinjau terhadap kondisi statiknya. Salah satu adalah rapid drawdown. Ini menjadi tantangan ketika banjir, kemudian sejam kemudian surut misalnya. Nah, ini tentunya harus dikonsider benar, apalagi di belakangnya bukan tanah granular, tetapi tanahnya adalah tanah kohesif, yang tentunya perilakunya menjadi sangat perlu mendapatkan perhatian gitu. Beda dengan tanah kohesif. Kemudian ini juga problem Pak, ketika kita dipaksa untuk membangun suatu dinding penahan tanah di kawasan yang sangat crowded gitu ya. Ini kalau kita lihat ini ada ada abutment, dan kita harus bangun oprit yang panjangnya mungkin sampai 300, sementara di kanan kirinya luar biasa padat gitu ya, luar biasa padat, aktivitas jalan terus. Nah, ini menjadi tantangan kita juga gitu, bagaimana kita bisa melakukan suatu rekayasa engineering gitu, agar pekerjaan yang sulit itu bisa dilaksanakan dengan lebih baik gitu, tanpa menimbulkan banyak efek pada lingkungan sekitar. Ini juga menjadi tantangan kita. Kemudian ini juga problem hampir sama Pak. Jadi bagaimana sempit area. Jadi ini adalah salah satu aplikasi mechanical stabilized earth wall juga di area yang sangat sempit, di mana ini kebetulan fotonya sepi Pak. Kalau pas lagi jam ramai ini penuh dengan truk macam-macam, dan kita harus bekerja. Tentunya masalah safety, masalah stabilitas ketika dilalui. Seperti kita ketahui dulu ketika orang menggali underpass di Jogja, ada truk guling misalnya. Ini kan juga menjadi concern kita. Kita harus bekerja dalam kondisi traffic yang luar biasa pada space yang sangat batas. Ini juga yang selalu menjadi concern ketika Bapak-Bapak menyusun SNI 8460, selalu disebut bahwa mechanical MSA wall itu harus menggunakan referensinya internasional, kemudian selalu harus menggunakan tanah granular. Tapi kalau kita paksa di Indonesia, di kita gitu ya, itu workability-nya sangat rendah, sehingga akhirnya kita berpikir keras bagaimana MSA wall kita bisa perform well gitu dengan tanah merah. Kalau kita sebut tanah merah, tanah laterit, atau mungkin sandnya itu kisaran hanya 15%, adalah silt clay gitu. Bagaimana merekayasa ini supaya struktur kita bisa perform well. Ini dulu pernah saya present di forum IGS di Jerman. Orang bertanya, kok bisa ya? Ya memang bisa. Memang banyak negara sudah mencoba menggunakan laterit untuk aplikasi ini, walaupun seluruh standar, misalnya FHWA yang dipakai reference di SNI kita, itu selalu mensyaratkan mutlak harus menggunakan tanah tabelnya adalah tanah granular. Tapi aplikasinya tidak hanya kita aja Pak, teman-teman lain gitu juga menggunakan tanah merah, dan rata-rata perform well kok gitu. Nah, artinya ketika kita mencoba nanti menyusun SNI yang lebih detail, karena kalau saya baca di SNI yang sudah ada memang belum terlalu detail, dan saya nggak tahu pertimbangannya, pernah disampaikan Pak Ko juga diminta untuk teman-teman IGS untuk mendevelop, karena memang itu hanya prinsip-prinsip saja di SNI, nanti didevelop lebih detail tentang bagaimana standar, mulai dari standar desain, standar construction terhadap MSA wall ini gitu, dan juga standar penggunaan material geosintetik juga gitu. Ini juga menjadi tantangan kita Pak sehari-hari yang selalu kita hadapin. Nah, Bapak sekalian, ini kita sudah punya standar Pak SNI 8460. Ini menjadi pegangan kita semua, seharusnya sudah capek-capek disusun oleh mungkin yang di
ini sudah ada Pak, ada Pak Masur, ada Pak Bigman, ada Pak Go juga, ada Pak Chandra dan lain-lain. Saya nggak hafal nama-namanya, paling tidak ini udah di launch tahun 2017 ketika zamannya masih Pak Masur ya tentunya. Nah ini saya hanya mengambil satu berkaitan dengan data geoteknik. Terima kasih, ini mungkin Pak Chandra sudah memberikan panduan bagaimana kita harus melakukan proses melengkapi data tanah gitu ya, supaya proses desain yang kita lakukan itu proper. Kemudian tentunya karena terkait dengan tema saya, season 3 ini, yaitu lereng, kemudian juga dinding MSE, disebutnya di sini istilahnya lah MSE, mechanically stabilized earth wall, kira-kira gitu ya. Kita nyebutnya macam-macam, ada yang pakai keystone, ada yang pakai panel, ada yang segmental, macam-macam, tapi tidak prinsip engineering-nya kurang lebih seperti itu. Nah, ini standar yang bisa kita pakai, ini memuat tentang bagaimana akuisisi data lapangan, lab, pengambilan parameter, dia nanti masing-masing struktur bioteknik, salah satunya adalah lereng, dinding, macam-macam, rasanya ada di sini termasuk vakum, termasuk preloading, rasanya sudah ada pengaturannya di sini semua. Tinggal kita ngambil untuk dijadikan standar. Enaknya kita menggunakan standar, misalnya terjadi apa-apa, kita tinggal ngomong ke standarnya. Pak, kita bisa menggunakan SNI, jadi kalau terjadi collapse, berarti ada force majeure gitu. Kan kewajiban kita follow code gitu. Yang jadi masalah ketika kita udah menjadi engineer, udah madya, tapi ketika desain tidak menggunakan code, ini yang jadi masalah. Terus pakai apa gitu? Ya asal ini aja Pak, common sense. Nggak bisa, kita udah punya code, kecuali kita nggak punya code. Jadi saya pikir ini menjadi pengingat kita semua Pak. Jadi buat teman-teman engineer dimanapun berada, mari kita kembali code. Kalau code-nya kurang lengkap dilengkapi, kalau kurang baik diperbaiki. Kira-kira seperti itu. Sehingga nanti kita secara profesional itu bisa mempertanggungjawabkan karya-karya kita sesuai dengan codes di negara kita. Kira-kira seperti itu misalnya. Dan ini juga terima kasih kepada Pak Masur dan teman-teman, ini banyak sekali di sini tentang peta sumber bahaya gempa tahun 2017. Saya pikir ini selalu diperbarui dulu ketika saya selesai kuliah pakai tahun 2002, kemudian tahun 2007, saya nggak ingat, 2010 keluar lagi, kemudian 2017 keluar lagi. Jadi memang selalu terupdate, dan ini sesuai dengan edaran Menteri, kita menggunakan yang 2% dalam 50 tahun. Saya terus terang statistik nggak terlalu paham, tapi paling tidak kita selalu menggunakan data ini untuk mencari PGA, kemudian dari PGA kemudian itu menjadi pegangan kita untuk melakukan desain secara pseudo dynamic ya, tidak bukan analisa dinamis, pseudo statik. Itu kira-kira seperti itu yang kemudian ini menjadi pegangan kita ketika melakukan seluruh proses desain terhadap struktur geoteknik kita. Dan saya pikir ini berlaku tidak hanya di geoteknik, tapi juga untuk gedung juga. Jadi semua sekarang jadi satu. Kalau dulu menurut Pak Masur kan masing-masing ini geoteknik punya, nanti gedung punya. Nah sekarang udah dijadikan satu. Kira-kira seperti itu yang sepaham saya gitu. Nah ini saya masuk aja langsung Pak, bagaimana kita melakukan suatu proses perancangan yang baik. Jadi satu, paling tidak kita harus punya kondisi umum. Ini kebetulan kalau kita sudah banyak menggunakan drone, karena drone itu murah, kemudian bisa membantu banyak lihat situasi problem yang ada, kita bisa drone terbangkan sejam 2 jam, kita mendapatkan data yang banyak, kemudian kita olah menjadi 3D image gitu ya, biar tahu morfologinya kira-kira kayak apa, oh ini longsor, ini kenapa, syukur-syukur ada pola-pola aliran air, kemudian setelah kita punya 3D, kita generate lagi menjadi gambar 3D, kemudian bisa lanjut lagi, kemudian kita olah menjadi topo. Walaupun kemudian harus di cross-check dengan survei yang lebih detail. Tapi karena ini Pak, kalau kita sewa surveyor gitu kan kadang-kadang kasar gitu, kerjaan total station gitu ya. Udah 1 hektar kerjaan selesai, kita juga bingung. Tapi begitu kita cross dengan survei drone, ternyata kadang-kadang drone jauh bisa memberikan data yang lebih detail gitu ya. Nah, tinggal dijejerin aja, kemudian paling tidak gini, kalau misalnya menggunakan survei, itu kan butuh waktu. Kalau ini drone, paling tidak dalam setengah hari, kita sudah langsung bisa mendapatkan kontur, sehingga kita langsung tahu kondisi lerengnya, longsornya kayak apa, cross sectionnya kayak apa. Dalam hitungan jam Pak, bisa dapat asal komputernya kuat memproses drawing dari drone image, kemudian kita proses, kemudian kita dapatlah
peta yang lebih baik sehingga kita memahami permasalahan secara lebih global, kemana arah alir, mungkin di sana ada catchment area, kemudian perlu area yang disurvei lebih luas dan sebagainya. Saya pikir ini sangat membantu, walaupun mungkin tidak ilmu geoteknik, Pak, ini kali ilmu geodetik, tapi paling tidak ini bisa mensupport ketika kita bisa memahami problem di satu titik yang itu terinteraksi dengan yang lebih luas, area yang lebih luas lagi gitu. Nah, ini di SNI juga, Pak. Kenapa saya tampilkan ini sudah ada standarnya di SNI, dan dari pengalaman kami berinteraksi dengan teman-teman, baik itu kontraktor maupun owner, itu kalau mengadakan pendidikan tanah itu seenaknya aja, Pak. Begitu tanahnya dia di longsor gitu, ini Pak datanya mana? Wah, datanya jaraknya aja 200 meter dari masa ada problemnya, dan dipaksa suruh pakai. Yang mumet kita, Pak. Jadi saya pikir ini menjadi standar buat teman-teman yang terlibat di soil investigation. Saya pikir ini bukan barang yang aneh, tapi paling tidak bisa memahami, oh berarti kalau kita punya problem landslide, titik-titik mana sih yang harus kita ambil, kemudian tujuannya apa, supaya kita bisa mendapatkan profiling seperti ini. Dan yang paling penting adalah kondisi groundwater level. Itu menjadi kata kunci, karena kata Terzaghi, ilmu geoteknik itu tidak akan ada kalau tidak ada air di dalam tanah. Jadi kalau tanahnya kering semua seperti beton, ya ilmunya menjadi nggak terlalu kompleks. Tapi kalau kita ngomong geoteknik, kemudian di situ ada air, ilmunya menjadi lebih kompleks dan paling susah, dan tidak hanya exact, tapi memerlukan arts, perlu engineering judgment, dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita timbunan, ini adalah berapa sih kedalaman, ini sudah dipersyaratkan di SNI. Jadi kalau kita udah punya SNI enak sekali nih, jadi nggak usah pusing-pusing. Begitu data, ini buat datanya nggak bisa dipakai, karena SNI seperti ini, tolong dong diperbaiki dan sebagainya. Dan seharusnya kalau ini bisa tersosialisasikan, begitu ada inisiatif melakukan pendidikan tanah, baik oleh owner, kontraktor, langsung follow ini aja, udah ikutin ini aja, sehingga nanti begitu diserahkan kepada konsultan atau kepada spesialis, itu nggak perlu ngulang lagi. Karena terus terang ketika kita menghadapi masalah, kita hampir selalu mengulang, Pak, mengulang pekerjaan penyelidikan tanah, karena pada datanya tidak cukup untuk kita yakin mengadakan suatu analisa. Jadi ini menjadi sangat tidak efisien, akhirnya data tanah yang tebel minta ampun itu kadang-kadang kita dikasih isinya berapa ini Pak, data isinya 2 rim gitu, berarti 1000 halaman, tapi nggak bisa dipakai karena nggak sesuai dengan yang problem yang dia hadapin gitu. Ya ini juga menjadi catatan juga buat kita semua. Ini sudah diatur semua, kalau timbunan seperti ini, kalau galian seperti ini, kalau kita mau bikin konstruksi sheet pile atau retaining wall, datanya harus seperti kedalaman berapa dan sebagainya, itu sudah ada semua di SNI kita. Jadi luar biasa, SNI kita tinggal kita follow aja gitu. Nah, tujuannya apa nih? Salah satu contoh, Pak. Ini disuruh bikin, kita ada lereng di sini, Pak, ketinggiannya sekitar 14 meter, kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi Justian atau siapa yang di sini. Gimana kita suruh menganalisa, ternyata borlog dia itu zigzag ini Pak, BH3, DB2, 1. Ini diminta untuk analisa stabilitas. Ya mumet Pak kita, apa ya di titik sini sama sini sama gitu, atau dan sebagainya. Jadi ini hampir selalu kita jumpain. Akhirnya apa? Ya kita ngadakan lagi, cost lagi gitu. Jadi memang ini menjadi masalah. Ini juga sebelah juga sama gitu. Begitu dia punya problem mau bangun timbunan tinggi 14 meter, tapi bikin penyelidikan tanahnya nggak ada polanya, nggak ngerti tujuannya kemana. Pokoknya ada aja deh, begitu dikasih konsultan atau dikasih spesialis, seperti kita yang mumet. Walah Pak, datanya gini, kita suruh desain. Gimana caranya Pak? Terus gimana Pak? Ya lagi Pak, wah nggak ada dananya lagi Pak, pakai ini aja Pak. Kita dipaksa untuk menggunakan data yang reabilitasnya ya rendah gitu. Jadi memang ini menjadi PR kita. Nah, kita harapkan ini bisa kita perbaiki dengan memperbanyak tadi yang sertifikasi macam-macam, kepahaman penggunaan data tanah dan sebagainya, sehingga diharapkan setiap aktivitas geoteknik itu memang benar gitu ya. Kemudian nah, tujuannya apa? Kita saya pikir sudah sangat familiar, supaya kita bisa bikin soil profiling, Pak. Baik itu menggunakan stress strain analysis dengan finite element, saya pikir harus detail datanya supaya kita bisa bikin model secara benar gitu ya, stratifikasi tanahnya, lapisan atas apa, bawahnya apa, tebelan berapa gitu. Kalau
data tanahnya zigzag kayak tadi, kemudian dipaksa menjadi satu analisa strain plane, kita juga bingung, ini benar nggak ya kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu problem yang sering kita hadapi di lapangan. Kemudian juga kalau misalnya ini lereng yang sangat panjang, Pak, ini ketinggian bisa sampai hampir 60 meter, Pak. Bisa dibayangkan kalau data tanahnya jelek, resikonya menjadi luar biasa. Ini kita alamin juga. Bagaimana kita kesulitan juga groundwater level ini, Pak, yang selalu menjadi momok buat buat stabilitas baik dinding maupun lereng. Jika kita tidak tahu persis groundwater levelnya, itu mengundang penyakit namanya, Pak. Jadi pertama yang harus di-concern adalah melihat perilaku baik drainasi permukaan maupun groundwater level, karena itu menjadi faktor yang sangat penting. Kemudian yang paling penting juga ketika itu terkait dengan timbunan, tentunya tanah timbunan juga harus dilakukan engineering treatment, bukan engineering treatmentnya, engineer lah gitu ya. Kita harus cek benar tanah timbunannya apa, kemudian kita harus tes compaction yang jelas, kemudian tes Attenborough kalau memang itu memiliki plastisitas, kalau tanahnya adalah tanah fine grain, soil gradation-nya kita tentukan, oh ini termasuk jenis tanah apa, seperti kita lihat ini Pak, setelah kita tes, ternyata sennya hanya 2%, Pak. Bisa dibayangin tanah merah yang kita bisa compact seperti ini, dan propertiesnya lumayan tinggi, ternyata V-nya bisa sampai 30-an sekian, benar ya? Nah, 28 derajat. Nah, tesnya apa, saya lupa, nanti bisa dicek. Kemudian juga tes CBR, tapi paling tidak ini menjadi concern, kadang-kadang owner tinggal udah ngambil dari tanah sebelah aja, padahal kita engineering propertiesnya nggak tahu gimana kita mau melakukan desain gitu. Jadi satu tanah existing sendiri, kemudian tanah timbunan yang akan kita gunakan harus kita pahami secara baik supaya kita bisa menghasilkan struktur yang baik gitu. Nah, ini menjadi concern kita ketika melakukan suatu proses kegiatan survei dan investigasi awal supaya sebelum kita melakukan designing, kita punya data yang cukup supaya kita pede gitu ya, karena kita nggak pede semuanya asumsi ya. Kalau asumsi semua bukan engineer, repot juga jadi tukang ramal kita, tukang nujum kan repot jadinya. Jadi kita harapkan ini menjadi pengetahuan buat teman-teman juga bahwa sepertinya biasa Pak, tapi praktek di lapangan ini sulit sekali Pak kita dapatkan data-data seperti ini gitu ya. Kayaknya gampang compaction, tapi ternyata kita harus kontrol dengan baik dengan alat tes Sencone, kemudian diikuti dengan proses tes di lab juga. Nah, ini kalau tadi tanah merah, kita juga sering berhadapan dengan tanah kalau seperti enak ini Pak, kalau tanah granular seperti ini untuk mechanical stable wall, walaupun ini rasanya kegedean, tapi ya sudah, kadang-kadang kita juga nggak bisa nolak. Gimana kalau isinya batu semua kayak gini gitu kan? Ya ini juga menjadi tantangan, karena kita harus memaksa untuk nyaring dulu gitu, sebelum dituang kita saring dulu supaya butirannya tidak batu boulder yang ditaruh, tapi minimal diameternya bisa kecil gitu ya. Ini juga menjadi challenging kita semua. Nah, ini kalau tadi sudah ngomong, kemudian kita ngomong Pak, karena tadi adalah kita menjadi alternatif, jadi bahwa saya mungkin nggak perlu menjelaskan apa sih geosintetik, tapi paling tidak ini sangat familiar. Pak Wahyu sudah seumur-umur dengan geosintetik sejak lahir katanya. Rasanya familiar, nggak perlu saya jelaskan. Dan ini saya pikir kita tahu banyak struktur yang menggunakan seperti ini Pak. Saya nggak tahu namanya, ini L-shape, pakai profile yang tinggi seharusnya karena momennya luar biasa. Ada juga yang hanya sekedar ditempel batu, ada juga dengan soil nailing, shotcrete, kemudian juga ini diafragma wall gitu ya. Kemudian juga Dusas pun mengeluarkan L-shape seperti ini gitu kan. Ini kalau tanahnya bagus Pak, dia dukungnya, kalau enggak ya mumet juga ini. Kemudian ini pakai metal strip, ini juga sudah ada di SNI kita juga. Kemudian juga ini menggunakan sheet pile yang sangat umum dan banyak digunakan di banyak aplikasi, baik untuk di badan air atau di dinding penahan tanah biasa, di abutment juga sering kita jumpai teman-teman banyak menggunakan sheet pile. Nah, ini kemudian MSC wall yang banyak kita gunakan, yang jelas elemennya lebih ringan gitu ya, secara struktural lebih ringan, hanya mengandalkan material sintetis, geogrid bisa geotekstil, bisa mungkin
friction tie atau geostatic strip ya istilahnya. Kemudian tinggal facing-nya tinggal kita pilih. Saya pikir juga banyak terlibat. Ada juga mungkin kayak teman-teman Gebion gitu ya, Makaveri atau Jongka atau apa juga menggunakan material metal perkuatannya. Tapi ini sekarang menjadi umum karena relatif murah untuk ketinggian tertentu, Pak. Kita juga pernah ngitung berapa sih struktur MSE itu lebih efisien dibanding konvensional, ketinggian berapa sih kalau sampai titik mana itu kemudian menjadi lebih murah, mana yang menjadi lebih mahal. Yang jelas ini sudah banyak diaplikasikan, baik untuk di perkotaan, kalau ini kebetulan di jalan, ini untuk perumahan Pak, kalau ini di jalan tol Semarang, kalau nggak salah, Semarang Salatiga, Semarang Solo, kemudian ini juga sama Pak, ini di dekat situ Pak, di dekat Citos, ini menggunakan strip, polyester strip, panelnya panel besar, beton, kemudian ini untuk ABT, di kawasan ini juga combine Pak, ada juga yang menggunakan sipel, gabung-gabung aja nih sama si yang punya gitu, mana yang lebih mudah dan lebih cepat pelaksanaan. Yang jelas ketika instalasi kita tidak memerlukan peralatan yang luar biasa besar, kita cukup menggunakan eskavator yang memang digunakan untuk pekerjaan backfill-nya. Nah, ini kira-kira komponen saya lanjutkan saja. Ini yang jelas kalau kita ngomong dinding perkuatan tanah, selalu ada komponen facing, perkuatan, dan tanah timbunan sendiri. Jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa tanah itu kan selalu menjadi beban. Tapi di sini tanah jangan dijadikan beban, tapi tanah itu diambil kekuatannya untuk kekuatan dia sendiri. Kira-kira seperti itu. Nanti kita ya, coba lebih lanjut. Nah, pertanyaannya, apa sih bedanya menggunakan konvensional, baik itu ini bisa dari beton L-shape tadi yang digambar, bisa menggunakan gravity wall, bisa menggunakan struktur yang konvensional lainnya, di mana salah satu yang perbedaan krusial dibandingkan kita menggunakan material geostatik sebagai dinding penahan tanah adalah momennya, Pak. Jadi kalau kita punya struktur seperti ini, ketika kita dulu belajar pondasi 1, momennya selalu tertumpu di tumit. Jadi di sini adalah titik yang mengalami beban yang paling besar. Karena apa? Seluruh beban di sini, sepenuhnya tanah itu menjadi beban. Jadi tanah itu tidak diambil efek kuatnya gitu kira-kira untuk dipakai untuk menahan dirinya sendiri, tapi seluruhnya tanah itu menjadi beban. Sehingga momen itu tertumpu di satu tempat. Bisa dibayangkan tentunya struktur ini menjadi sangat harus kuat. Penulangannya harus kuat, dimensinya harus besar, supaya untuk mendapatkan kekuatannya. Nah, lalu bedanya apa kalau kita menggunakan perkuatan? Jadi kalau yang tadi, kalau kita balik sebentar, seluruhnya ditumpukan di sini, tapi kalau ini enggak. Ketika kita belajar lateral earth pressure, tentunya bentuknya segitiga, dan itu tidak hanya tertumpu di sini. Justru di sini nyaris tidak mengalami momen sama sekali. Karena seluruh gaya yang bekerja itu dipecah-pecah, kemudian didistribusikan secara segmental di facing-nya. Kira-kira seperti itu. Sehingga di sini tidak ada akumulatif momen yang besar, sehingga tidak memerlukan pondasi yang besar, gitu ya. Karena kan ketika kita ngomong dinding perkuatan tanah, pasti momen di bawah luar biasa besar, sehingga membutuhkan tapak yang lebar, atau kalau nggak ada space, berarti kita harus memerlukan pondasi dalam. Bisa bore pile, bisa spoon pile, dan sebagainya. Nah, itulah bedanya. Jadi, seluruh gaya itu didistribusikan melalui proses distribusi gaya, kemudian itu ditahan oleh pias-pias yang kecil, sehingga gayanya tersebar dengan merata di sini, sehingga tidak ada efek akumulasi point stress yang sering membutuhkan struktur yang sangat besar, sehingga ini setelah struktur lebih ringan seperti dilihat dari gambar tadi. Saya pikir ini mekanismenya sama seperti kita belajar dulu fisika kedua ya, yang ada friksi dan sebagainya, bagaimana normal pressure yang didapat dari berat tanah itu kemudian bisa kita pakai untuk memberikan suatu resisten di material perkuatan, sehingga itu kita gunakan untuk stabilitas. Saya pikir saya nggak perlu menjelaskan, di sini kan teman-teman geoteknik semua, nanti repot nanti saya, takut salah juga. Tapi saya pikir ini prinsipnya yang selalu kita gunakan, dan saya juga sama, ini adalah mekanisme friksi yang biasa. Kira-kira seperti itu Pak, bahwa
ketika ini ada suatu sliding yang bisa kita hitung dengan berbagai macam cara, ada Janbu, ada Valenius, ada macam-macam yang juga udah disebutkan di SNI kita metodenya. Kemudian di sini ada material yang terconfine, yang kemudian memberikan efek pull out resistance yang menyebabkan yang seharusnya momen penggelincir itu lebih besar, sekarang ada momen penahan yang ditambahkan dengan adanya material perkuatan yang kira-kira seperti ini, bisa menggunakan seperti ini, bisa menggunakan material yang planar, biotekstil atau biogrid atau apapun gitu ya, yang punya friksi yang baik, punya kuat air yang cukup, sehingga nanti bagian yang terslide bisa tertahan karena adanya confining atau pull out resistance dari material yang ada di belakang garis keruntuhan si lereng atau si dinding tersebut. Nah, ini biasanya sesederhana, Pak. Saya nggak menghitung, nggak menyajikan terlalu detail, tapi paling tidak cukup dengan Excel sederhana kita udah bisa menghitung banyak. Bisa kita cek pull out force-nya, resistennya, kemudian macam-macamnya. Cukup menggunakan Excel yang relatively simple dengan rumus-rumus. Kalau misalnya ada gempa ya kita cukup menggunakan Monoko BOKB dengan tadi data gempa yang sudah kita dapatkan dari peta gempa kita, kemudian kita masukkan, kemudian kita kalikan suatu faktor menjadi koefisien horizontal, kemudian kita masukkan sebagai tambahan beban dinamik akibat gempa. Nah, ini adalah cara yang sederhana sehingga kita bisa mendapatkan panjang perkuatannya berapa sih, kuat material yang kita perlukan berapa sih, kita udah bisa dapatkan semua, sehingga nanti tinggal kita implementasikan dalam desain. Termasuk tentunya ada tambahan semacam drainase, macam-macam. Saya pikir itu juga udah ada di SNI, tinggal kita lihat aja, oh SNI perlu drainase di belakang. Udah kita ikutin aja, follow aja, orang diminta sama SNI kok gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah tugas sebenarnya how profesional atau engineer bekerja. Lihat code-nya ada enggak gitu kan. Kalau ada code-nya follow aja. Kita udah punya SNI. Kalau enggak kan, kalau teman-teman dulu sebelum ada SNI kan merefer ke FHWA. FHWA itu standar untuk dinding penahan tanah tebelnya minta ampun. Kalau kita kan cuma beberapa halaman. Karena kan coba disederhanakan gitu. Kalau dimuat semua, wah SNI isinya cuma retaining wall aja, itu nanti repot urusannya. Jadi terlalu banyak. Jadi kira-kira seperti itu proses yang selalu kita lakukan. Nah, ini SNI, Pak. Jadi selalu kita cek dengan kondisi-kondisi seperti ini pada saat akhir konstruksi, kemudian pada saat steady state seepage, kalau memang di situ ada air, karena air ini selalu saya katakan menjadi tantangan gitu ya, bukan musuh sih. Kalau dikatakan musuh kan berarti harus dihindari enggak. Kalau kita bersahabat, artinya air itu kita handle dengan baik, kita alirkan pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan problem di structure kita. Kemudian juga kita harus cek sudden drawdown atau rapid drawdown. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita harus cek ketika beban gempa, karena kita tahu negara kita adalah negara earthquake prone, sehingga harus kita consider benar gitu terhadap bahaya gempa. Ini semuanya ada di SNI, Pak. Jadi kita tinggal follow aja, termasuk pembebanan, kemudian safety factor, semua ada semua. Selama kita follow aja, Pak, kita follow gitu ya, aman gitu. Jadi kalau salah nanti nyalain yang bikin aja, Pak. Oh, yang bikin kok seperti itu. Kan saya follow code gitu. Jadi kalau salah, salahkan code-nya dong gitu kalau terjadi sesuatu gitu. Kira-kira seperti itu kita menyederhanakan ininya. Walaupun secara akademik juga harus dilihat benar nggak sih, dicek benar gitu. Tapi paling tidak kalau kita follow code secara hukum kita sudah berusaha untuk memprotek bila terjadi something happen, kan kita nggak menghendaki, tapi paling tidak risiko sebagai seorang perencana kan gitu, Pak, bisa gagal bisa berhasil gitu kan. Semoga berhasil terus, tapi kan kita nggak tahu, kadang-kadang seperti katakan tadi kita merasa yakin udah benar, ternyata di perjalanan banyak uncertainty. Kalau ngomong tanah kan banyak uncertainty factor-nya gitu. Kalau ngomong beton enak, semuanya precise. Kita ngomong kuat tekan sekian, kuat tarik reinforce-nya sekian itu relatif benar secara mekanika. Tapi kalau tanah kita mau ngambil nilai C yang dipakai berapa aja kadang udah mumet. V-nya berapa ya? Itu udah banyak pertanyaan atau faktor yang harus kita pertimbangkan. Oh, V-nya 25. Apa iya sih? Janganlah ambil 15 aja. Itu aja udah setengah mati gitu. Untuk memastikan bahwa segala sesuatunya nanti benar gitu ya. Nah, ini kemudian juga masalah gempa, Pak, sesuai dengan edaran Menteri PU. Lagi-lagi kita kembali ke code, Pak. Dan saya pikir ini juga
Menteri PU nggak asal bikin, tapi juga atas masukan dari teman-teman geoteknik juga gitu. Umur rencana adalah 50 tahun dengan masa kira-kira 2%, nah kira-kira seperti itu. Kemudian faktor keamanan terhadap gempa minimal 1,1. Kalau ini adalah karena menggunakan residu statik gitu ya, tapi kalau statik seharusnya lebih besar, pastinya ada nanti di SNI tersebut. Nah, inilah peta gempa, ada banyak lampiran, semuanya udah tercantum semua di peta peta gempa kita, tinggal kita lihat mau pakai yang mana nih. Tergantung kita, tergantung kebutuhan, semuanya udah disajikan oleh tim gempa, ada tim berapa itu, Pak Masur, Pak Lutfi, Pak Denilman, dan lain-lain. Lagi-lagi ini sumbangan geoteknik Pak buat Indonesia, jadi saya pikir saya bangga di hati karena kontribusinya luar biasa. Dan ini dipakai untuk tidak hanya geoteknik, jadi seluruh bangunan. Nah ini juga tadi setelah ketemu ininya, kita cek ininya, ini SNI 2000, mestinya 2002, SN nomornya berapa, untuk mengetahui atenuasi. Kalau tadi kan di percepatan di batuan dasar, kita harus cek batuan di atasnya atau tanah di atasnya menggunakan kecepatan rambat gelombang, bisa menggunakan nilai NSPT, bisa menggunakan nilai kuat geser. Kemudian dari situ kemudian kita convert, ada suatu atenuasi. Oh kalau di batuan dasar sekian, kalau tanahnya sedang kira-kira sampai permukaan berapa ya? Oh baru dikalikan dengan suatu amplifikasi. Nah ini adalah sudah diberikan semua di SNI kita. Tinggal follow. Kalau sudah follow gitu enak Pak. Jadi tidak usah terlalu pusing. Oh kalau berarti misalnya kayak di Aceh 0,65, kita bangunnya di tanah keras, sedang dan sebagainya, tinggal kita follow code, sudah tidur nyenyak lah kira-kira seperti itu. Nah ini juga sudah disebutkan Pak referensi metode, walaupun di SNI kita belum dijelaskan BISOP kayak apa sih, kemudian kalau Janbu kayak apa sih, hanya disebutkan gini aja. Nah saya nggak tahu memang hanya seperti itu atau memang harus disebutkan, oh kalau BISOP pendekatannya ini konsekuensinya apa, kalau Janbu apa digunakan untuk kondisi apa. Saya nggak tahu, tapi jelas ini sudah tersedia, dan kalau kita punya software biasanya juga kita pilih software-nya menggunakan metode apa nih, bisa menggunakan slope, bisa menggunakan Fluxys pun bisa gitu ya, kan menggunakan CV reduction tapi tidak limit equilibrium, tapi menggunakan stress strain analysis, tapi juga kita bisa mendapatkan safety factor. Nah ini salah satunya menggunakan limit equilibrium, kita menggunakan GGU, kadang juga menggunakan slope V, tapi ini yang paling sering karena sangat simple, program ini sangat sederhana, tapi dari pengalaman kita working well gitu ya, artinya struktur yang kita analisa ini aman-aman saja gitu, kemudian kita lebih sering menggunakan yang dari Jerman. Nah, saya juga nggak tahu seharusnya SNI apakah diatur juga nih, oh kalau menggunakan limit equilibrium seharusnya menggunakan software ini gitu. Apakah perlu seperti itu? Nanti dikira pesan sponsor, tapi tidak bisa menjadi reference. Karena kan banyak software yang beredar. Bisa juga nanti bisa menggunakan Plugins, bisa menggunakan Midas, bisa menggunakan Flex, bisa menggunakan nggak tahu apa lagi. Kalau yang limit equilibrium juga banyak sekali tersedia di pasaran gitu ya. Nah, ini juga menjadi catatan juga. Nah, ini saya lewatin tadi sudah. Ini untuk ini tadi, kalau tadi untuk lereng Pak, kalau ini adalah untuk MSC wall, saya pikir tadi komponennya sudah. Ini juga udah diatur Pak, penjangkaran harus berapa, 0,7H. Karena saya pernah menemukan desain retaining wall kebetulan di Palu Pak, dikasih ke kita untuk minta penawaran. Tapi L-nya nggak sampai 0,7. Saya juga bingung lah, ini desain siapa ini? dari rule of thumb awal aja udah nggak benar. Saya juga ngawur ini. Ya sudah, akhirnya kita nggak follow desain itu. Kalau disuruh bangun ngikutin ini, kalau ada apa-apa gimana gitu ya. Nggak berani. Kalau misalnya mau, saya rubah apa? Ya konsekuensi cost-nya menjadi beda. Karena L 0,7 panjang penjangkaran dengan L-nya hanya mungkin hanya 0,2, ya ceritanya pasti beda gitu. Beda stabilitas, beda ekonomisnya juga gitu, cost-nya juga. Nah ini banyak kita jumpain. Jadi rule of thumb-nya dipenuhin dulu, baru kemudian kita ngitung detail. Nah itu yang bisa kita lakukan, rule of thumb yang udah di-declare di SNI follow dulu nih, minimal. Nah kemudian baru dihitung detail. Karena dalam praktek kita, di kondisi gempa, 0,7 itu nggak pernah cukup Pak. Selalu kita di atas 1. Kita menghadapi gempa mungkin 0,3, 0,4, apalagi kalau kita udah mendesain di daerah rawan gempa, pada Medan, di Aceh, di Bengkulu,
sampai ke turun ke bawah, tentunya di Jogja itu pasti beda ketika kita mendesain retaining wall ada di Jakarta, dan konsekuensi panjang penjangkarannya juga pasti akan beda. Nah, ini semua sudah diberikan di SNI juga, termasuk berapa sih harus dimasukkan, ini juga sudah diatur dan referensinya sama dari FHWA. Ini kalau nggak salah, seingat saya Pak Go ini yang bikin saya chapter ini gitu, karena pernah disosialisasikan di INAIJS. Kemudian, nah ini Pak yang selalu menjadi ini ukuran butiran, dan ini selalu menjadi perdebatan. Kok pakai tanah merah bisa? Hampir semua teman-teman spesialis di retaining wall banyak yang udahlah tanah merah yang penting indeks plastisitinya sekian gitu. Misalnya ini sudah di-declare juga. Kemudian tanah merah super, kadang kan kita di lapangan gitu, tanah merah super, ada tanah merah yang boncos, macam-macam. Nah ini menjadi, dulu kita pernah mencoba dengan Pusjatan bikin spesifikasi tanah merah yang bisa digunakan untuk MSC Wall, tapi ternyata nggak selesai. Nah saya pikir ini bisa menjadi tantangan bahwa memang availabilitas tanah granular lebih sulit dibanding tanah merah, sehingga tanah merah pun yang bisa digunakan seharusnya distandarkan gitu ya. Ini boleh nggak boleh, bisa pakai acuan mungkin gradasi, bisa pakai parameter PV dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini juga sudah ada faktor keamanan terhadap lateral, eksentris, dan saya pikir tinggal lihat, kemudian kita hitung aja, kita sajikan datanya, plug in, kita udah hitung dengan prinsip-prinsip geoteknik, ketemu safety faktor sekian, udah tidurnya nyak Pak kita, karena semuanya sudah terspesify. Jangan sampai nanti begitu dicek ternyata stabilitas katakanlah global 1,1 kondisi statik, begitu kolaps dicek SNI-nya, loh kan SNI mintanya 1,3, kamu satu-satu kerjakan saja, ya sudah kita jadi masalah nantinya gitu. Kira-kira itu konsekuensi hukumnya nantinya. Seharusnya profesi engineer, profesi seperti kita juga punya kode etik seperti itu dengan mematuhi code yang ada. Nah, tinggal nanti seperti sama Pak, ini dimasukkan semua pakai Excel sederhana, bisa menggunakan software, whatever gitu ya. Kalau kita lebih suka cek manual dulu. Manualnya yakin sudah, karena manual itu kan gampang dilihat Pak. Black box gitu ya. Kalau software kadang-kadang kan black box. Kita juga menggunakan namanya MSAW gitu ya dari Amerika gitu. Hasilnya kita black box, kita nggak tahu ini kok bisa ketemu ini dari mana gitu kan. Udahlah cek manual aja dulu deh gitu untuk yakin gitu kan. Nah, artinya ini menjadi tantangan yang menarik juga bahwa segala sesuatu untuk meyakinkan akan baik-baik saja kita ngecek sesuatu yang kita tahu. Nah, baru setelah tahu hitungan manualnya boleh kita menggunakan software sebagai verifikasi internal, eksternal, tapi nggak perlu dijelaskan bahwa semuanya harus dilakukan, dan juga dengan adanya hitungan gempa menggunakan geostatik gitu ya. Nah ini adalah sampel Pak, proyek-proyek yang kita lakukan. Memang challenge-nya macam-macam Pak. Kalau ini bisa dibayangkan di tengah hutan, tanahnya lunak, harus bikin retaining wall setinggi 12 meter kalau nggak salah ingat gitu ya, untuk rem apa namanya batu bara itu apa sih, untuk nuang batu bara itu Pak, dan bebannya truk yang rodanya segede setiap orang gitu ya. Ini juga challenging-nya luar biasa. Pernah ada collapse satu section, dievaluasi, dibenerin, ya bener gitu Pak. Jadi kalau collapse kita diperbaiki lagi Pak. Jadi memang itu konsekuensi sebagai engineer. Kemana? Ditanyain Pak, ada jaminan kalau collapse gimana? Ya sudah Pak, kalau collapse saya bangun lagi Pak gitu aja. Pak ya rugi pasti bangun lagi. Pasti kita, itu jadi komitmen engineer kita bahwa apa yang kita desain seharusnya benar. Jadi paling tidak engineer di kantor itu lebih ekstra hati-hati kalau mendesain, jangan sampai collapse. Kalau collapse udah bubar kita semua. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini juga sama Pak, menggunakan seperti ini di daerah remote. Ini juga sama, ini awalnya kita bangun seperti ini di sungai. Ini pernah kebanjiran Pak, hampir kelelep semua gitu. Alhamdulillah ketika banjir kemarin Desember, awal tahun baru ya, ini kelelep Pak, ini full. Alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja gitu ya. Artinya sudah mengalami uji beban rapid drawdown. Jadi malamnya penuh, paginya hilang. Nah itu yang bikin pusing. Kalau hilangnya selama seminggu nggak apa-apa Pak, for water pressure di dalam rilis gitu. Tapi kalau malamnya full, tiba-tiba paginya airnya nggak ada, itu yang bikin kita stres gitu. Jangan-jangan gitu kan.
Nah, ini contoh juga, kemudian ini juga sama Pak, ini di satu lereng, ini di Makam Imogiri Pak. Jadi longsor ini mengubur 2 komplek perkuburan. Kita bekerja juga takut ini karena banyak mayat tertimbun. Alhamdulillah ini sudah selesai, alhamdulillah ini baik dikombinasi. Sebelumnya semuanya menggunakan hard structure, tapi ternyata di sini tanahnya keras, nggak bisa piling, ketahanan terhadap gulingnya nggak ada. Akhirnya direvisi, kemudian kita usulkan menggunakan MSA wall, dan alhamdulillah slope protection seperti ini baik-baik saja. Nah, ini juga sama Pak, ini di tol tadi saya ceritakan, paling tinggi sekitar 14 meter. Ini juga challenging juga Pak, deg-degan juga, 14 meter itu very high gitu ya, tapi alhamdulillah work well gitu ya. Semoga seterusnya work well gitu. Kadang-kadang kita takut gimana kalau misalnya ada intervensi faktor eksternal yang tidak kita perhitungkan gitu ya. Nah, ini juga sama Pak, ini untuk menggunakan panel beton. Ini kalau nggak salah di Banda Aceh, di tengah kota Pak, ini juga challenging-nya luar biasa, pusing, dimarahin pengguna jalan, apalagi di sana Pak, wah, luar biasa. Mungkin teman-teman dari Aceh juga tahu, ini adalah retaining wall yang dikerjakan di Simpang Susun Surabaya atau apa, saya lupa namanya. Ini menggunakan strip, polyester strip, ini juga sama Pak, ini tadi saya ceritakan, full tanah merah Pak diisi, jadi tidak melibatkan tanah granular sama sekali. Ini juga sama section yang berbeda, itu di Simpang Susun Desari, kalau kita dekat Citos itu Pak. Kemudian ini juga sama, ini di lupa, nggak tahu, semoga ini juga menggunakan sirtu. Kalau sirtu udah setengah aja Pak, kita nggak terlalu khawatir gitu ya. Nah ini Pak, saya pikir itu aja karena singkat. Ini mungkin ada video. Ini saya cepetin aja, iklannya lewatin, saya dimarahin Pak Aksan nanti. Ini di Bogor. Ini yang longsor tadi Pak, jadi bagaimana kita mengatasi ini? Saya cepetin aja lah ya. Nah, ini kita mulai, selalu kita bikin dasar yang baik karena groundwater levelnya sangat dangkal, jadi kita harus pakai bronjong supaya ketika kita isi tanah compaction tidak masalah. Jadi kita naikkan dulu elevasi, kemudian baru MSC wall-nya kita naikkan. Nah, kita menggunakan sirtu karena kita khawatir terhadap groundwater levelnya gitu ya. Untuk drainase, karena kita disarankan untuk di belakangnya menggunakan sistem drainase. Nah, ini jadinya Pak, ini jadinya setelah 2 atau 3 bulan bisa kita tanami, kemudian kita tidak tahu bahwa di belakangnya ada sistem dinding penahan tanah. Saya pikir itu, kemudian mungkin satu lagi ini nah ini di Balsam Pak, salah satu section di tol Balikpapan Samarinda, ini pusing sekali karena banyak batu bara muda, clay shale mungkin ya, saya nggak tahu clay shale, jadi ini ampun-ampun, di titik ini longsor bolak-balik, kemudian kita alhamdulillah bisa perbaiki, ini jadinya kira-kira di atasnya pakai erosion protection. Ini juga menggunakan sistem itu, kemudian mungkin yang terakhir aja, ini di Desari tadi Pak, ini seperti ini kondisinya, kalau di sini nama tanahnya bagus sekali, jadi kita bekerja compaction habis hujan, kita biar tengah hari, kita langsung bisa bekerja karena tanahnya merah sekali gitu. Di compact kita lihat mudah sekali, jadi ini memang bisa menjadi standar bahwa tanah merah bisa untuk material isian di penahan tanah. Nah ini perkuatannya, seperti ini prosesnya, ini setelah jadi, setelah ini, kemudian ini setelah difungsikan. Saya pikir itu Pak, terima kasih, ini sharing saja, mungkin secara akademik nggak terlalu detail, tuh paling tidak ini bisa menjadi sharing ini aja bagaimana ini bisa menjadi alternatif
buat teman-teman yang sering menggunakan dinding merantau. Terima kasih Pak Aksan.